Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Bunga Iman 13 Channel inspiratif, edukatif, tentunya selalu produktif yang menampilkan beragam tutorial yang dijelaskan secara singkat dan jelas. Ya, kali ini kita akan belajar cara menggunakan fungsi if tunggal dan if berganda. Oke, tidak usah lama-lama dan basa-basi karena nanti akan menjadi basi. Langsung saja kita ke TKP. Di sini sudah ada beberapa contoh if tunggal dan if ganda. Nah, di sini inilah if ganda dan inilah if tunggal. Oke, sebelum saya mulai untuk menjelaskan atau menjalankan fungsi-fungsi if tunggal dan if ganda, saya kasih penjelasan sedikit tentang perbedaan if tunggal dan if ganda. If ganda itu logika berisi data yang akan diuji untuk menghasilkan nilai true dan false saja. Sedangkan if ganda ialah fungsi atau rumus Excel ini juga dimasukkan ke dalam fungsi if yang lainnya. Karena kasus ini sering juga disebut dengan rumus if ganda, rumus if bertingkat, dan rumus if bersarang atau rumus if bercabang, atau dalam istilah lain disebut juga dengan nested if function. Penerapan rumus if cabang ini maksimal hanya bisa digunakan sampai 64 cabang saja atau bertingkat. Oke, langsung saja kita jalankan ya untuk fungsi if tunggalnya. Nah, di sini if tunggal itu ada keterangan rumus ya. Di tabel ini ada keterangan rumus atau perintah. Nah, di sini keterangannya jika nilai rata-rata ya ini ya 80 ke atas maka status lulus. Jika nilai rata-rata di bawah 80 maka status tidak lulus. Oke, langsung saja kita jalankan. Sama dengan if logika jika nilai rata-rata lebih besar dari 80, ini ya perintahnya ya yang udah saya buat, maka statusnya adalah apa nih, lulus. Dan lebih dari jika nilai rata-rata di bawah 80 maka status tidak lulus. Maka di bawah 80 status tidak lulus. Dalam kurung, perhatikan ya rumus-rumusnya ya. Enter. Nah, lalu kita copy ke bawah. Cus. Oke, nah di sini ada statusnya nih, lulus, dan tidak lulus. Kenapa ini tidak lulus? Karena nilai di bawah 80. Coba jika kita naikkan ini di sini 89. Wah, masih 79. Oke, saya naikkan lagi 75. Oke, saya naikkan lagi 86 lah. Oke, lulus kan? Oke, itulah fungsi penerapan logika if tunggal. Jadi if tunggal itu hanya satu data atau menampilkan data true atau false saja. Oke, jadi itulah fungsi dari if tunggal. Oke, kita next berikutnya. Nah, di sini ada beberapa contoh yang ada namanya if tunggal atau if ganda. Di sini sudah ada namanya contoh atau tabel yang sudah dibuat ya. Inilah contoh-contoh penerapan fungsi if ganda. Oke, di sini ada perintahnya dari tabel contoh yang pertama, yaitu jika nilai rata-rata sama dengan 80 maka dia berpredikat baik.
Dan jika nilai rata-rata sama dengan 70, maka predikat cukup ya. Dan jika nilai rata-rata di bawah 70, maka predikat kurang. Oke, nilai rata-rata kita ambil dulu menggunakan fungsi average ya. Average. Oke, kita blok di sini ya. Cus. Kita copy ke bawah, kita nyali nilai rata-ratanya, dan kita jalankan fungsi if ganda sama dengan if kurung buka, jika nilai rata-rata di sini ya sama dengan 80, maksudnya 80 ke atas ya, dia akan berpredikat baik. Dan jika nilai rata-rata sama dengan 70, oke, maaf nih. Oh, udah di sini saya belum tulis 80 ya. Oke. Maka predikatnya ialah cukup. Lebih atau kurang daripada itu, jika nilai rata-rata di bawah 70, maka predikatnya kurang. Tutup, enter. Ingat ya, rumus berganda ini ya, atau rumus if ganda atau if bercabang ini bisa digunakan sampai 60 cabang. Oke, langsung kita blok ke bawah atau copy ke bawah. Nah, di sini ada keterangan baik, cukup, baik, kurang, cukup, cukup, cukup. Coba kita jalankan atau kita rubah di sini ya. Misalkan yang kurang kita tambahkan nilainya 90. Nah, dia akan berpredikat cukup. Oke, itulah fungsi dari predikat. Semoga teman-teman dari contoh ini paham ya. Di sini ya, jika emang kurang paham bisa disimak secara baik-baik atau nanti bisa diulang di rumah ya. Oke, kita ke contoh berikutnya, yaitu mengatur jadwal kerja pegawai. Nah, di sini untuk menerapkan fungsi if ganda sedikit agak berbeda atau sedikit susah, karena kita atau channel ini menerangkan step by step ya. Kita belajar bareng-bareng step by step. Oke, keterangan rumusnya yaitu jika jadwal masuk shift 1, maka jam masuk itu 6.00 ya, dan jam shift 2 jam 10.00 dan seterusnya ya. Mohon disimak ya, inilah keterangan rumus dari if ganda yang atau perintah dari tabel ini ya. Oke, sama dengan kita jalankan saja, sama dengan if jika jadwal masuk, kita blok ini ya, sama dengan shift 1, salah ya, tar dulu, oh ya, shift maaf, petik 2 dulu ya, karena ini teks. Shift 1 maka jam masuk ialah 06.00 kelebihan dan jika maafkan, salah kan, jadi grogi saya. Oke, di sini kurang petik 2 koma if atau jika jam masuk sama dengan shift 2. Aduh, grogi aku. Petik 2 nya ya, belum ya, perhatikan ya teman-teman ya.
maka jam masuknya ialah titik 2 10.00. Dan jika if sama kurung buka sama dengan shift 3, aku kebiasaan grogi ya, ketik 2, jika shift ketiga maka masuknya jam 14.00. Dan jika if sama dengan 5 sama dengan shift 4, aduh aku kok selalu grogi ya. Aduh, perhatikan ya rumusnya ya yang sudah saya buat. Shift keempat, maka dia masuknya jam 18.00 ya. Oke, lalu enter. Nah, jam kita copy ke bawah, cus. Oke, itulah fungsi if ganda yang pertama. Ini sudah jadi ya langkah yang pertama. Jika shift di sini kita ganti, coba ya shift ke 1, dia akan berubah. Oh, apakah benar? Kita lihat, masuk shift 1 maka jam 6.00. Oh, benar. Oke, kita jalankan perintah yang kedua. Oke, jika masuk shift 1 maka jam pulang 10.00. Oke, setelah kita mengisi data jam masuk, sekarang kita jam pulang, karena setelah masuk pasti akan pulang ya. Jangan kepulang ke tempat yang lain, itu tidak baik. Oke, langsung saja kita jalankan. Sama dengan if jika shift 1 aduh aku kok selalu grogi ya. Oke, perhatikan teman-teman ya, ini sini ya petik 2 ya, karena ini teks ya. Jika shift 1 maka jam pulangnya 10 petik 2 jam 10.00. Dan jika ingat ya, ini kita blok jam masuknya di sini ya, kada bantunya ya, kode kuncinya ya. Di sini lihat kursor saya. Nah, jika kita shift 2 sama dengan shift 2 petik 2 shift 2, maka jam pulang itu 14.00. Dan jika ini bercabang terus ya, ingat ya, maksimal sampai 64 kalau bercabang if ganda ini. Dan jika shift 3 shift 3 maka jam pulangnya 18.00. Dan jika shift 4 maka jam pulangnya ialah jam 2.00. Titik 2 lalu enter. Perhatikan ya, ini rumusnya ya, perhatikan, enter, yes, lalu klik. Nah, itu ya. Jadi if ganda itu sangat berguna banget buat laporan sebagai admin ya. Jika sebagai Anda
Kalau ngomong susah saya. Kalau pekerjaan Anda sebagai admin ini sangat penting sekali menggunakan rumus if ini ya, jika ingin mengetahui atau mengatur jadwal kerja pegawai. Oke, itulah fungsi dari if tunggal dan if ganda. Semoga bermanfaat penjelasan singkat dari saya. Lain waktu kita sambung lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen jika emang itu penting. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.